Nadia. Nadia ini art director di Fortuna. Terus Hai Nat. dia lumayan muda di sini, paling muda juga di sini. Jadi biar balance gitu Oh, antara gue dan dia. Dan oh my God. jadi gimana gimana Kak? Gue dengar kemarin lo dengan videonya menyatakan penutupan. Gimana dong? Mau ceritain nggak? How? Ya, What? And oke. Sebetulnya how? kemarin itu kita lagi nyari momen sih. Momen maksudnya gini. Bulan Juli ini kebetulan kita tuh kayak pas 6 tahun ulang tahunnya Pavilion 28 gitu. Bulan apa? Which Juni? is Juli, Juli. Oh ya, lagi ulang tahun. Ah, Oh. ya, jadi 1 Juli itu memang ulang tahunnya Pavilion 28 lah yang ke-6 gitu. Memang momennya pas lah gitu. Apa namanya sebetulnya terus kemudian waktu kemarin aku bikin apa video announcement itu terus kemudian banyak yang bereaksi sih gitu. Banyak yang sedih, banyak yang ini itu nungguin apa next next apa surprise-nya apa dan lain-lain gitu. Tapi memang menurutku sih memang udah waktunya kali ya. Maksudnya aku pada dasarnya memang nggak terlalu suka zona nyaman gitu. 6 tahun di sana bukannya begitu-begitu aja. Komunitas rame banget, programnya rame banget, tapi it's time for ini aja sih ya, move and Nangis ya? move to the next chapter aja gitu. Jangan nangis. Gitu. Itu tadi pegang mata kenapa? Gatel. Oh, gatel. Terus Terus. ada hubungannya sama pandemi nggak sih? Maksudnya ada hubungannya Ya, sama kemarin tutup nggak? Berapa lama tutupnya? kita tutup udah 5 bulan, Sa. Jadi bayangin Wow. aja. Iya, sebetulnya secara kalau ditanya ada hubungannya sama pandemik, yes, definitely ada. Karena memang secara bisnis kita akhirnya nggak berjalan. Banyak teman-teman bilang kenapa nggak live, nggak online dan lain-lain gitu. Konsep Pavilion 28 itu tuh kan ruang intimate ya. Means maksudnya kita secara organically itu bertemu tatap wajah, ngobrol, diskusi gitu dengan program-program yang kita desain memang untuk ya sesuatu yang intimate gitu. Nah, begitu ruang intimate itu dilarang untuk bertemu, terus kemudian agak sulit buat kita. Kita udah mencoba formulasi ini itu gitu. Itu satu. Tapi terus kemudian memang dari tahun lalu kita sudah plan untuk menutup Pavilion 28 yang di Petogogan sih. Karena memang secara bangunan kita udah harus renovasi total, which is dananya akan besar banget. Terus kemudian lebih ke zona nyamannya sih sebetulnya aku lebih menghindari zona nyamannya sih kalau aku ngeliatnya Zona gitu. nyaman tuh apa sih? Maksudnya masuk kategori zona nyaman tuh gimana maksudnya? Oke, pertama pertama aku dulu deh ya sebagai founder. Zona nyamanku adalah gini. Aku nggak ngapa-ngapain aja, Pavilion 28 udah berjalan. Eh, jadi dia tuh udah kayak kayak sesuatu yang aku lempar ke apa hutan, terus kemudian dia tumbuh liar, terus kemudian beranak pinak dan itu berkembang dengan pesat. Tanpa aku kontrol pun dia berkembang dengan pesat. Sampai akhirnya terus kemudian aku sulit banget mengontrol perkembangan itu sendiri. Itu satu. Terus kedua, karena kemudian berkembangnya begitu pesat, terus kemudian mengontrolnya juga makin sulit, akhirnya tuh sistem kurasinya juga jadi nggak menarik menurutku. Itu kedua. Terus ketiga, akhirnya kita nggak punya challenge lagi gitu yang oke nih apa nih adrenalin berikutnya apa ya kita mau ngapain lagi ya gitu. Karena memang terus kemudian ruang Pavilion 28 di Petogogan itu kan kayak titik temu antara anak-anak Jakarta dan Tangsel gitu kan. Jadi memang sekalian lewat gitu. Nah, eh, lagi-lagi gitu, aku bukan model yang doyan nyaman-nyaman zona-zonanya. Terus pengennya tuh yang nyari masalah aja gitu. Apalagi ya, apalagi ya, apalagi ya gitu. Coba yuk kita pindahin ke sini, yuk pindahin ke sini. Kita bikin program ini, apalagi yang akan terjadi ya gitu. Nah itunya sih sebetulnya. Terus sama kemudian kesempatan untuk komunitas-komunitas lain sih di ruang-ruang yang lain itu yang kemudian buatku jadi PR sih. Bagaimana terus aku bisa mensupport mereka-mereka gitu. Itu sih. Tadi sempet nonton nggak session yang sebelum ini? Yang sama Anta? Sempat, 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 sempat. Sempet. Ya, dia Hmm. sama tuh kayak gitu ya, kayak selalu mencari sesuatu. Kayak in the search of something. Pernah Ini ketemu kayaknya nggak sih Kak? kutukannya orang kreatif deh, Kak. Lagi nyari, mau nyari ketemu.
Ini kayak kutukannya orang kreatif deh, Sa, kayaknya sih gitu. Enggak, gue nggak Kayaknya nggak dikutuk, pernah gue kelar biasa aja aja. hidupnya gitu. What next gitu loh. Oh ya, what's next? Terus Hmm, sekarang ini kan temanya Good Pass ya. Good Pass itu ya justru sebetulnya datangnya dari reaksi orang-orang waktu memang ngelihat Pavilion 28 announcement itu. ya, Jadi justru kenapa judulnya kita ambil kalau yang tadi sebelum ini Anton tuh dengan Good Future karena dia Future 10 dan Good Step gitu ya, ya. Terus ya, kalau lo karena banyak yang orang tiba-tiba posting tentang memori-memorinya bareng sama Pavilion 28. ya, ya. Memori yang paling lo precious sendiri sebetulnya apa waktu ngomongin tentang good pass-nya Pavilion 28? Oke, mungkin pertanyaan yang pertama yang sering banget ditanya ke aku kemarin itu adalah sedih nggak sih Mas? Sedih nggak sih? Ya. Gue You know what? gue tanyanya gue tambahin deh, nangis nggak sih? Sedih atau Anjay. kalau sedih mah biasa ya, tapi sedihnya sampai nangis nggak sih? Sa, you know what gitu ya, surprisingly gue nggak sedih sama sekali loh. Gue justru kayak seneng banget gitu. Why? Karena terus kemudian kayak gue udah siap-siap dengan journey adrenalin berikutnya gitu. Kayak gue yes 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 gitu. Walaupun terus kemudian kan gue tetap harus punya empati ya bahwa ada romantisme-romantisme yang tertinggal di masa lalu gitu. Uh-uh. Ada yang ada Ada yang yang dulu janjian di PDKT di situ, situ ya kan? ada pendekat di situ, ada yang muntah-muntah di situ gitu kan. Ada yang dia tiba-tiba ketiduran di bioskop karena mabok, terus kita nggak ada yang tahu, tiba-tiba besok paginya, hah ini siapa Disapuin. gitu, yoi gitu. Terus ada yang tiba-tiba nggak punya uang, Mas, saya nggak punya uang, boleh bayarin nggak sih gitu, oh oke gitu. Sebenarnya yang menarik, terus kemudian akhirnya sebenarnya yang menarik, apa sih yang menarik atau apa sih yang paling diingat gitu, sebetulnya adalah gila, secara langsung gue tuh belajar banyak banget soal behavior ya manusia-manusia hari ini gitu, dari sisi behaviornya, dari sisi kebutuhan-kebutuhannya gitu. Apalagi terus kemudian komunikasi, apa namanya, bahasanya gitu. Gue secara dengan mudah gitu belajar tentang sesuatu yang kekinian yang hari ini itu di Pavilion 28 gitu. Banyak orang tuh yang bener-bener struggling banget, apa sih harus research, harus FGD, harus ini, harus itu gitu. Gue nggak perlu. Semua data, semua influence atau apapun itu hadir di semua di pavilion karena memang itu ruang pertemuan sih gitu kan. Dan itu yang menarik sebetulnya, yang kalau kita bicarain masa lalu ya gitu, masa lalu yang indah tuh itu di pavilion 28. Yang kemudian bahkan maksudnya gini kan, you know lah, kita semua di banyak apa berhadapan dengan brand-brand gitu. Banyak banget tuh brand-brand manager datang ke pavilion 28 hanya ingin belajar tentang behavior marketnya gitu. Karena itu yang paling genuine ya gitu, maksudnya kenapa sih produk ini laku, kenapa ini enggak, kenapa sih orang suka musik ini, kenapa ini enggak, kenapa komunitas ini yang berkembang yang itu enggak gitu. Di situ kemudian orang-orang baru bisa ngeliat, oh iya Eugene gila gila banget ya, itu ternyata begini begitu begini gitu. Nah itu yang sebetulnya yang menjadi memori indah sih buat gue, yang ujung-ujungnya sebenarnya menopang karir gue sebagai sutradara, karir gue sebagai tukang masak gitu, sama yang terakhir gitu, gue kan memang senangnya memanage sebuah komunitas gitu ya. Ini yang paling terus kemudian gue belajar banyak gitu dari sini gitu. Nah, pertimbangannya akhirnya tutup itu ditentang atau diskusi dulu nggak sama pihak-pihak lain gitu sebelum Ah, atau memang lo sepihak aja gitu? agak kejam sih. Oh, agak kejam ya? Why, Kak? Why? Agak kejam sih. Terus halo? Ya. Agak kejam karena gue nggak ngomong sama siapa-siapa, pokoknya tiba-tiba oke, I'm done and Oh ya? goodbye gitu. Tapi lagi-lagi gitu, banyak orang yang sedih, terus gue bilang don't worry gitu. Kita ini kan, kalau gue gini, gue percaya tuh bumi ini tuh berputar ya, dan sehingga akhirnya seisinya harus bergerak gitu. Ketika bumi ini berputar dan manusianya harus bergerak, ya gue harus bagian dari pergerakan itu gitu. Jadi gue bilang don't worry, tenang aja. Kita ini bukan generasi yang lemah, yang penyerah, yang pemalas, yang pengeluh gitu. Di masa pandemik ini memang terus kemudian sorry itu saya gitu, pemerintah nggak hadir buat orang-orang atau komunitas-komunitas kayak kita, tapi terus kemudian kita bisa bergerak gitu.
Jadi ke depan mungkin tutup satu pintu, kebuka dua pintu gitu. Siap-siap aja. Kayak mobil Kak, 2 pintu. Oh, Terus kalau kalau nggak sedih berarti ada excitement dong. Apa tuh? Biasanya apa tuh? Biasanya kalau orang putus tapi nggak sedih tuh karena ada pacar baru sih. ada bumper ya kak. Ini analoginya terlalu personal ya kalian ya. Wah, Nadia nih, kalau nanya, kita setia. Oke, jadi gini. Kemarin itu waktu aku mengannounce secara dengan video bahwa aku selesai dengan maksudnya Petogogan Pavilion 28 kita tutup gitu, terus kemudian banyak banget teman-teman yang punya creative hub, yang punya ruang-ruang seperti Pavilion 28 langsung ngajakin join, ayo Eugene bareng sama gue, bareng sama gue, atau bahkan ada beberapa teman yang ngasih tempat gitu. Terus bahkan dia mau mengganti namanya dengan nama Pavilion 28. Aku bilang, no, 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 jangan, jangan gitu. Sebetulnya yang menarik adalah proyek kedepannya adalah aku tuh lagi bikin tentang manajemen kreatif ekosistem gitu. Yang terjadi hari ini, mau yang namanya kreatif hub, mau yang namanya kreatif ekosistem, mau yang namanya working apalah segala macam itu, mereka berdiri masing-masing. Dan itu yang nggak menarik gitu. Nah, my dream sih sebetulnya adalah ini sekarang lagi mau menjahit satu dengan yang lainnya gitu bahwa yes kita orang person by person mereka punya hub gitu tapi harus ada satu manajemen pusatnya gitu di mana si manajemen ini terus kemudian mengawinkan semua program gitu. Contoh misalnya gini, aku lagi persiapan bikin untuk teman-teman di Bintaro, in the same time juga ada bikin di daerah Ragunan gitu ya. Terus kemudian lucu kali ya gitu. Market Jakarta sama market Tangsel digabungin nanti akan kayak apa ya yang terjadi ya gitu. Terus in the same time juga aku lagi persiapan untuk yang di Jogja dan di Bali gitu. Nah, apa Banyak namanya? ya, Namanya kan beda. Hah? banyak ya, sibuk, Sibuk kak. internasionalis Biar kalau kan, ntar, luar negeri nggak biar kalau sekalian udah Kak? nggak laku lagi. Iya, kalau udah nggak laku lagi jadi sutradara masih bisa punya kesibukan kak. Gitu nah, maksudku, nah harus ada yang memanage ekosistem ini gitu. Ya. Gitu dan of course tentunya gini misalnya komunitas di Tangsel sama komunitas di Jakarta sama di Bandung di Jogja ataupun di Bali mereka punya karakter yang beda banget gitu tapi terus kemudian apa sih persamaannya mereka haus banget sama ruang-ruang ini gitu nah kata haus itu yang terus kemudian jadi menarik buat kita sih gitu. Terus gimana bisnis barunya? Kan ada tuh ngomong-ngomong haus, ada ada produk baru loh dari Eugene Panji. Tara. Iya kan? Iya, itu awalnya punya ide dari mana sih untuk kasih, sebetulnya kan tadinya bukan untuk jualan ya? Nah, sama kayak tadi, kayak mungkin kayak juga kayak Anton Wiryono tadi gitu. Kita tuh orang-orang kreatif tuh kan orang-orang yang senang menggali, orang-orang yang senang mencari masalah. Tapi terus kemudian kita larut dalam kesenangan masalah itu gitu kan. Eh, awal mulanya pandemi ini sih sebetulnya gitu. Oke nih, gue nggak bisa syuting, gue nggak bisa kerja, semua orang parno ketemu. Tapi terus kemudian gue punya mesin kopi yang cukup mumpuni di rumah. Oke, Sombong. sombong. Terus kemudian sebetulnya lagi-lagi gitu, makanya gue bisa ngapain ya dengan mesin kopi ini. Terus kemudian semua orang pada nyumbang apa namanya hand sanitizer, nyumbang APD, nyumbang ini, nyumbang itu yang which I don't know gitu. Pertama gue kan banyak tiba-tiba tuh waktu itu ada hoax, wah itu maskernya palsu, bahaya gitu. Wah ini bisa kebakar, wah itu bisa ini dan terus oh my god, no, forget it gitu. Terus akhirnya ya udah yuk bikin sesuatu yang ada di depan mata aja kalau kita mau berbuat baik gitu. Which is yang ada di depan mata adalah mesin kopi gitu. Terus in a way kita juga mensupport teman-teman yang kemudian punya masalah dengan jual kopi apa biji kopinya gitu. Karena kan saat itu kan coffee shop banyak yang tutup gitu kan. Akhirnya dari kita punya mesin kopi sendiri, terus kita telepon teman kita yang punya roasting gitu kan, terus dia jual ke kita, terus kita beli, terus kita bikin produk baru,
Udah iseng-iseng berhadiah aja gitu. Terus terus kemudian kita donate yuk 5.000 botol pertama buat rumah sakit gitu. Jadi kita waktu itu kerjasama sama teman-teman di RSCM di FKUI kalau itu nggak salah. Eh, terus mereka mendistribusi 5.000 botol itu ke beberapa rumah sakit. Kita juga terus mendistribusi juga sih. Nah dari situ ternyata terus kemudian demand-nya tinggi gitu. Eh, dan it becomes our Dari gua. new commercial. Gimana tinggi dari gua? Gitu. Tuh kan gitu. Terus sekarang satu hari harus bikin 500 botol, 400 botol gitu. Terus jadi penderita sendiri sekarang gitu. Ya, gue emosi kalau gue nanya kapan dikirim terus belum dikirim, Kak. Kan biar sombong, Kak. Iya. Enggak, karena kan takut ya kalau misalnya panas-panas susunya rusak. Itu bagus gitu. Berarti kan sangat peduli Iya sama dong. konsumen. Enak banget loh. Karena kan Sekarang udah ada berapa rasa? ada satu yang original itu ya, kopi susu kata kota. Terus kemudian ada avocado. Ada Terus suka apa? ketiga ada Aku belum pernah nyoba sih kalau kopi. avocado coffee milk. Terus kemudian ada long black, ada Hershey coklat gitu, Hershey coffee milk. Ya, Dan yang ini nih yang sebelum yang paling seru, eh, kopi kata kota tapi pakai rum. itu Jadi terlalu stroke buat gue. jadi begitu minum tuh efeknya antara melek tapi agak-agak tipsi dikit gitu lah. Jadi setengah-setengah gitu ya. Yoi gitu, energi booster tapi slow gitu. Ya, oke. Cocoknya didengerin pakai musik apa? Kalau minum. Tergantung. Mixi dulu yang mana nih? Kalau yang kata kota yang original sih aku dengerinnya bukan pakai musik apa, tapi di mana? Sambil nyetir enaknya. Oh, ya, jangan sambil nyetir nggak boleh ngerumah. Lo kalau sambil duduk Tuh. gitu, kalau misalnya Pavilion 28 masih ada, lo tuh mau menyesuaikan varian dari kopi lo itu untuk musik apa cocoknya? Oke. Yang paling enak sebetulnya dengerin jazz kalau aku. Eh, biar kesannya intelektual banget gitu, intelek banget gitu. Kesannya. Jujur nggak Tapi apa-apa. kayak gini gitu. eh Dengerin musik-musik lokal yang apa namanya yang indie-indie tuh menyenangkan sih sambil denger kopi, sambil minum kopi sih, any kind of coffee, especially for the black one ya gitu, karena sebetulnya gue anak kopi hitam gitu. I create kopi susu which is sebetulnya gue tidak terlalu peminum itu gitu, gue lebih bener-bener kopi hitam dan nggak pakai gula gitu biar bisa menikmati pahitnya hidup, Kak. Biasanya manis terus ya hidupnya. Itu manis tuh sweet, Kak, diabetes bahaya. Katanya kan. Selain itu, selain creating coffee nih, kayaknya suka masak juga nih. Kok iya nggak sih? Yes, yes. Iya, Ya apa nih betul. iya, apa nih yang orang lain nih harus coba nih? Ya, Masakan sebetulnya sama kayak tadi. Sebetulnya kayak tadi kalau kita back to ke Pavilion 28, Pavilion 28 tuh kan kayak ruang kita bilangnya kreatif ekosistem ya gitu. Di mana terus kemudian aku apa ya menampung atau apa mensupport gitu banyak banget komunitas. Salah satunya adalah kuliner gitu. eh aku tuh ada apa tergabung dalam asosiasi namanya ACMI. Aku Cinta Makanan Indonesia itu bareng sama William Wongso, Santi Serat dan lain-lain gitu, teman-teman lain gitu. Nah, kita tuh di situ dulu di Pavilion 28 dan ini akan ke depan akan tetap kita lakukan adalah sering ngadain potluck sebetulnya gitu. Nah, Wow, cocok dong. Kita pot of loh. iya, betul gitu. Nah, potlucknya apa sih? Kita memang into sama local food ya, Indonesian food gitu. Yang which is kalau buat banyak orang Cocok tuh banget very dong. complicated. Fortuna Indonesia banget loh. Tapi gue Sangat, bisa sangat masak. gitu. Nah, kalau kalau lo Sangat kan gitu. lo suka masak dan masakan suka sama lo gitu ya. Kalau gue suka masak tapi masakan nggak suka sama gue. Jadi nggak enak. Jadi makanya di sini nggak ada Nah, dari masakan. Nah, sebetulnya yang menarik dari situ kan kita sering ngadain potluck dan kemudian kita kasih tema-tema gitu. Kayak dulu pernah kita bikin kayak apa namanya olahan ketan gitu. Terus kita juga kadang-kadang kita harus punya kayak misalnya gue pas lagi ada waktu syuting ke luar kota, keluar daerah gitu, kita tuh punya tanggung jawab untuk belajar otentik makanan lokal gitu. Kayak dulu misalnya aku ke Tobelo gitu ya, ke Maluku Utara sana gitu. Aku belajar bener-bener khusus belajar tentang
apa namanya, pisang santan. Pisang santan tuh basically kayak kayak mashed potato gitu loh. Jadi pisang yang belum matang terus direbus pakai santan terus di mash gitu terus dia dimakan untuk pengganti nasi gitu. Tapi masalahnya kan di sana tuh banyak penyelam kan, diver-diver bule gitu. Mereka pada nggak bisa makan. Kenapa? Satu, bentukannya nggak menarik dan agak yaki gitu kan. Maksudnya agak jorok walaupun sebenarnya nggak jorok gitu. Dia jual cuma kalau nggak salah cuma 2.500 satu mangkok bakso gitu. Tapi nggak laku gitu. Itu dijual di 100 Terus ribu. akhirnya setelah aku Wow. belajar sama orang lokal sana gitu, aku belajar ya udah sekarang gue udah dapet cara lo masak, sekarang gue fusion ya, gue jadiin menu main course kamu jadi menu dessert gitu, yang adalah sama nih aku masak pisang santan juga tapi pisangnya udah matang terus kita rebus pakai pakai apa tuh pakai santan juga dengan basic pola pola rebusnya sama sampai akhirnya si santan itu gosong terus jadi berkerak terus kemudian nempel di apa dagingnya si pisang gitu. Setelah itu pisang kita kita masak di deep fried gitu. Hmm. Terus begitu di deep fried, terus kemudian kan di sana kan ada apa terkenal juga tuh apa namanya gulanya mereka gitu, gula aren mereka kan. Terus kita kita panasin jadi karamel kan gitu. Jadi saus karamelnya gitu. Terus di sana juga terkenal juga sama kacang kenari gitu kan. Kacang kenarinya kita sangrai, kita apa tumbuk, terus kemudian kita taruh di atasnya gitu. Terus dikasih ice cream. Terus Wah. kita food testing tuh. Wah. Kita food testing tuh bule-bule di sana yang pada diving. Akhirnya kita ketemu harga 15.000 dan itu ramai banget gitu. Dan akhirnya terus kemudian Kemurahan satu itu. penyidik itu ya Kemurahan. dan kemudian satu Harusnya penyidik itu 150 belajar ribu. menu baru gitu. Dan itu menarik sih sebetulnya gitu. Nah, program-program yang kayak gini sih yang terus akan kita terus jalanin terus sih gitu ke depannya ke beberapa apa hub-hub yang nanti akan di-build ya, di-develop gitu. Kalau misalnya ditawarin kayak makeover menu warteg gitu, tertarik nggak? Wah, dengan senang hati karena warteg itu sama tuh bisnis-bisnis comfort zone tuh. Bisnis-bisnis zona nyaman. Maksudnya ya bikin tempe ya begitu lagi, servingnya begitu lagi, bikin sayur kare ya begitu lagi gitu. Maksudnya Iya, minimal plating lah gitu ya. betul. Dengan harga yang sama sebetulnya plating bisa dibikin lebih menarik atau ambience misalnya gitu. Environmentnya tuh nggak lagi yang gitu warteg Iya, nggak relate to laler kali ya gitu. iya. Warteg juga bisa dengerin musik. Iya loh. Padahal dia pop culture loh, ya kan? Iya betul, pop culture banget gitu. Dan di warteg itu bisa loh dengerin musik-musik yang menarik loh gitu. Apalagi sekarang kan gini, kenyataannya bahwa warteg itu berkembang di area-area perkantoran. Ya dong gitu Berarti kan. kan yang Maksudnya datang orang-orang kantor ya? yes, betul. Berarti kan kita bisa naker dong selera selera makannya, selera musiknya, selera duduknya dan lain-lain. Iya. Sebetulnya cuma sedikit aja gitu ya kita apa namanya nyolek adrenalinnya yang punya. Ayo dong lo bikin ini dong gitu. Itu bisa jadi lebih menarik loh menurut gue. Iya. Nah, itu yang tadi yang pertanyaan lo tadi pertama Iya. comfort zone tuh yang kayak apa sih? Yang kayak gitu-gitu tuh. Gue sebel banget tuh. Oke. Noted Kak. Nanti kita Siap. colek warteg ya. Kita tim. Tim My Warteg ya nggak sih? Nah, Save my warteg. Yes, please. Ada yang nanya tadi, tadi ada yang nanya apa tadi? Nah, ini apa namanya? Kapan lagi nih pembacaan puisi? Waduh. pasti anak puisi Oke. nih yang nanya. Enggak sih, sebetulnya siapa tadi? Debri. Debri Ya, ngomong puisi. apa pernah? Oh, nanya baca puisi. Deb, Apa namanya itu lagi itu salah satu komunitas yang kita punya namanya Puisi Pavilion ya gitu. Sebetulnya sebelum Puisi Pavilion dulu kita juga punya gitu dan itu surprisingly kamu tahu nggak sih ini banyak ABG ya. Dulu kita punya kayak kita satu dong. komunitas. Iya kayak kamu angkatan babi gue kan. Apa namanya animonya tinggi banget gitu Sa. Jadi mereka battle puisi antara mereka dan itu bisa sampai jam 2 pagi gitu ya. Dari jam 8 malam sampai jam 2 pagi gitu. Cuma bedanya pembaca puisi zaman dulu seniman-seniman itu sastrawan-sastrawan itu zaman yang sekarang tuh kalau dulu kan baca puisi pakai kertas lecek gitu ya gitu. Terus rambutnya lecak dan lain-lain dan lain. Kalau sekarang tuh bacanya pakai iPhone atau pakai itulah gitu, gadget gitu. Set set gitu gitu. Tapi terus kemudian isinya memang dalam sih gitu.
Dan lagi-lagi ruang ini jadi ruang yang untuk orang-orang yang benar-benar haus sih gitu. Dan itu puisi salah satu yang ditunggu sih. Hmm. Itu Yuta nanya kepiting, brengsek. Kepiting, kolesterol Yud. Udah umur. Nah, yang menarik sebetulnya yang aku mau ceritain hari ini tuh ya, eh, Indonesia itu ya kenyataannya butuh banget ya ruang-ruang hub-hub itu sih, guys, gitu maksudnya. eh, Apapun namanya ya, creative hub, mau working space, mau creative ecosystem gitu ya. Itu sekarang gila banyak banget yang dibutuhkan gitu. Sementara peminat yang bikin tuh nggak banyak gitu. Karena dulu waktu kita 6 tahun lalu bikin Pavilion 28 dan Suara Jamu gitu ya, Suara Jamu udah 7 tahun gitu, kita dibilang lo are you crazy or what Eugene? While other people bikin coffee shop dan restoran gitu, tiba-tiba lo so asik banget, lo so lokal banget sih lo gitu, jualan jamu sama Pavilion 28 yang ada bioskopnya gitu. Will you survive? Terus dulu gue bilang I don't care. I don't care, jalanin aja, seiring dengan waktu pasti semua orang membutuhkan kita gitu, which is bener loh. Bioskop kita tuh gila, sampai kayak bingung menampung manusianya tuh gimana ya gitu. Sombong ya? Enggak. Suara Jamu nggak tutup tapi kan? Masih buka kan? Enggak, Suara Jamu terus berkiprah, bahkan udah kemana-mana, sampai ke Amerika, sampai ke Eropa, sampai ke Jepang, Oh ya, wow. ke Bali, kemana-mana. Dengan nama yang sama, Suara Jamu. Ya, dengan nama yang sama, Suara Jamu. Oh, keren. Dan lucunya brand-brand besar itu malah yang range-nya adalah di dunia jamu, malah belajar tentang komunikasi dan market ya hari ini tuh sama kita justru. Ngobrolnya sama kita gitu, karena walaupun terus kemudian kita bukan pesaingnya mereka lah ya, tapi anyway, kita akhirnya bisa mengeducate market ya gitu, bahwa anak-anak muda keren loh lo minum jamu gitu, karena kenyataannya kan lagi-lagi ya di Eropa, di Amerika mereka udah mulai ngerti soal rempah-rempah, mereka mulai itu ya, mulai accept ya kayak gitu-gituan, dan healthy consumption juga sekarang udah mulai tinggi kan, sehingga akhirnya lagi-lagi gitu, apa yang kita bangun 7 tahun lalu sampai hari ini bisa dibilang berjalan baik banget sih gitu, dan jadi role model buat akhirnya banyak banget produk-produk jamu lain gitu yang keluar kan sekarang kan. Iya. Ya nggak sih? Yes. Kalau di total Yes. sekarang bisnisnya apa aja, Kak? Aduh, jangan Kak, nanti Ada orang pajak. Kak, tanya dong. Kalau Nadia, pokoknya kalau aku dijawab pasti. oke. Kalau Nadia, Oke, pokoknya kalau aku intinya whatever it is, bisnis yang aku jalanin pasti satu nggak akan jauh dari dunia art and culture gitu, tentang seni dan budaya, karena I'm into it gitu sama itu. Rumah budaya, rumah seni, kayak gitu-gitu. Terus kemudian turunannya memang banyak. Dari situ kita bisa jual crafting, bisa jual tentang workshop, tentang batik dan lain-lain gitu. Itu yang lagi kita siapin nanti di Bintaro sebetulnya. Jadi kita akan bikin kayak rumah budaya. Pokoknya keren banget lah. Oke. Itu tadi ada yang bilang ditunggu bioskopnya. Berarti kapan tuh yang keren banget bakal launch? Tenang, dalam waktu dekat nanti kalian akan punya 2 bioskop. wow. Tapi di new normal ini, jadi gimana tuh? Maksudnya mekanisme bioskopnya itu? New normal. I don't agree with the new normal soalnya. There's no one is normal gitu. Anyway. Jadi gimana dong? Saya normal, Kak. Jadi kenapa gitu? Tuh, Apa ditanya. namanya? Jadi oke. Sebetulnya sekarang memang kalau ditanya, sekarang memang masih sulit, dalam arti memang kita masih agak khawatir untuk saling bertemu, bertatap wajah, ketemuan deket-deketan, bahwa buktinya maksudnya bioskop-bioskop komersial lainnya juga masih tutup. Mereka sudah punya wacana akhiran Juli ini akan buka, tapi I don't think people will buy lah ya gitu ya untuk datang ke sana gitu. Tapi sebetulnya ini semua dalam proses persiapan gitu, yang harapannya tentu akhir tahun ini semoga semuanya sudah berjalan
berjalan lancar gitu. Kan bangsa ini tuh bangsa yang gagap kan gitu. Dikasih masalah gagap. Nanti begitu masalah udah selesai gagap lagi gitu. Intinya kita tuh kayak malas banget well prepare gitu. Nah, ini this is the right time juga sih sebetulnya ketika Pavilion 28 tutup gitu yang di Petogogan. It's the right time not for me but for everyone I think gitu ya untuk siap-siap sih gitu. Nah, salah satunya itu tadi gitu. Aku lagi menyiapkan beberapa titik untuk terus kemudian kita manage kreatif ekosistem yang bisa mensupport berbagai macam komunitas di not only Jakarta gitu. Jogja, Tangsel, Jakarta, dan insya Allah Bali. Ceritain dong Kak yang Jakarta lebih lengkap. Oke, yang Jakarta sebetulnya bener nih mau gue ceritain nih. Ceritain dong. Oke, yang di Jakarta itu nanti namanya Pot of Luck gitu, yang which is hari ini. Yes, Pot of Luck. Jadi cocok lah. Pot of Luck ini posisinya ada di Gedung Galaktika, which is adalah deket banget sama kebun binatang. Namanya Gedung Galaktika, Kak. Namanya Bukan ya? Gedung apa sih? Fortuna. Oh, Gedung Fortuna. Maaf ya, saya anak lama. Nggak, maksudnya udah nggak ada nama gedungnya sih. Nggak ada nama gedung. Oke. Aku diprotes Iya, diprotes sama netizen juga tuh. Oke. Jadi Pot of Luck itu adanya di Ragunan, which is dekat banget sama pengadilan negeri yang biasa artis-artis pada bermasalah. Kita bersebelahan gitu. Bercerai. Tapi juga berdekatan dengan kebun binatang Ragunan yang sekarang tuh udah keren banget gitu. Nah, again di daerah yang keren kayak gitu, surprisingly a bit quiet gitu ya. Nah, kita pengen memulai sih. Ya, kita pengen jadi pionir lah ya. Pokoknya intinya di situ. Nah, apa sih Pot of Luck di sana? Bagaimana kawin dengan Pavilion 28 gitu. Intinya sama sih, kita bikin kayak kreatif ekosistem lagi gitu. Ada satu ruang yang nggak terlalu besar tapi sudah cukup buat kita ngumpul-ngumpul di mana terus kemudian kegiatan sama. Ada musik tentunya, ada sastra, ada art, ada budaya gitu. Terus kemudian kita lagi nyiapin juga bioskop mininya juga gitu. Yang mungkin bisa muat lebih dari 40 orang kali ya gitu. Jadi nanti teman-teman movie indie gitu ya, film-film indie atau bahkan film-film panjang ya, misalnya film-film komersial yang dulu juga selalu tayang di Pavilion 28 gitu. Kita akan bisa menayangkan kembali di Pot of Luck gitu di Ragunan ini gitu, di Gedung Fortuna catat gitu. Nah, in the same time mungkin ada menu-menu baru, salah satunya kopi gitu, karena memang dulu di Pavilion 28 yang di Petogogan kita nggak menjual kopi susu gitu, kita lebih ke minuman biasa hari-hari sama jamu gitu. Nah, yang di sini nanti kita tetap ada jamu. Suara jamu tetap akan masuk, terus kemudian ada si kopi kata kota ini. Terus kemudian ya dengan program-program seperti biasa, dengan tambahan-tambahan program lainnya. Makanya misalnya kita akan tap in dengan beberapa artis mural yang bisa live, mereka menggambar while kita diskusi apa gitu. Terus kemudian kita juga memanfaatkan, bisa mengengage sama kebun binatang ya gitu. Kan kita ada program namanya kita ada program namanya Sunday Trial gitu. Jadi basically ini buat anak-anak gitu ya, anak-anak umur 10 tahun ke bawah, bagaimana mereka bereksplorasi dalam dunia seni, kreativitas dan budaya. Terus kemudian kita bisa bawa ke kebun binatang gitu. Jadi lagi-lagi sih memang kita harus bergerak terus sih, intinya itu sih menurutku gitu. Jadi memang what next gitu. Tapi bahwa terus kemudian fasilitas yang kita sediakan adalah fasilitas yang memang mengarah pada itu tadi ya, film, sastra, budaya, kreativitas, lebih ke situ sih gitu. Terutama bioskopnya ya, itu yang paling ditunggu sih. Ya, so sekalian aja ini mau ngasih tahu, sekalian aja ngobrol Eugene kan soal Pavilion 28 Good Pass. Mudah-mudahan kan nanti dengan pintu 1 ketutup, pintu 2 kebuka ya Kak, ya kan? Yes. Jadi, Jakarta Bintaro pokoknya. Jakarta Bintaro ya.
antar apa good passnya ada yang udah disimpan, ada satu lagi yang dimulai gitu ya. Jadi kita Ya, betul. kita selalu mulai satu yang baru. The good thing about Pot of Luck sama Pavilion 28 sama-sama peduli sama masakan Indonesia, sama Indonesianya, sama kreatif Indonesia ya kan, komunitas Indonesia. Jadi looking forward, dan itu tadi gitu, kita looking forward kolaborasi untuk ngebagusin daerah sini ya Kak. Kita Ya, bikin rame ya Kak. warteg, Iya, memang warteg fusion. sikat. Menarik gitu. Betul. Ini ada yang bilang penasaran, terus ada yang nanya nggak soal Eugene. Pantesan Eugene nggak sedih ya. Karena kita senang mau didatengin. Iya, maksudnya kalau kita terjebak sama romantisme, ya pasti sedih sih. Tapi so what's the point gitu of romantisme masa lalu gitu ya. Maksudku, gue percaya sih gitu. Pasti akan ada journey baru yang lebih menarik, yang lebih seru. Akan ada cerita baru, akan ada problem-problem baru gitu. Tapi yang kita harus sadar bahwa setiap orang punya kesempatan untuk menikmati hal baru gitu. Eh, punya hak untuk menikmati hal baru. Terlebih teman-teman di daerah ya gitu. Kenapa aku juga ngotot pengen banget buka di Jogja atau juga di Bali gitu atau di tempat-tempat lain di Semarang gitu. Karena lagi-lagi banyak banget teman-teman yang mungkin secara finansial mereka nggak punya kemampuan untuk bisa terbang ke Pavilion 28. Akhirnya dia cuma menerbangkan filmnya atau karyanya gitu. Dan itu tuh menyedihkan banget. Padahal teman-teman, terutama di Semarang nih. Semarang tuh komunitas lumayan gede sekarang. Eh, dan FYI gitu, kemana aku udah meeting sama teman-teman di DKI, dan aku bilang gitu, kamu tahu nggak sih, yang bikin DKI ini keren itu bukan karena gedungnya yang gede-gede dan tinggi-tinggi, bukan juga hanya karena pemerintahannya, tapi karena komunitasnya. Iya. Kita tuh udah jadi kayak aset non fisik yang sorry to say kadang-kadang pemerintah tidak melihat ini sebagai aset gitu. Nah pertanyaannya siapa sih yang akan ngebungkus aset-aset non fisik gitu ya? Ya gitu. Nah itu orang-orang seperti kalian, seperti saya gitu ya. Akhirnya ya kita semua yang menurut gue punya tanggung jawab gitu. Karena kalau lo mau kota lo keren, ya lo harus manage komunitas-komunitas ini gitu. Biar mereka tuh kemudian yang ngebawa kota lo jadi makin kelihatan keren gitu. Yes. Itu sih. Agree. Jadi mencintai kota lo. Jadi mencintai kota lo aja nggak cukup gitu ya. Besok-besok itu dong Mas, boleh bawa ini. Aku tadi abis nge-stalk sedikit, terus tiba-tiba langsung ngefans sama duo Mobi Sade itu. Oh, duo mau bisa deh. Iya, keren banget tuh. Gimana ya, kok masih kecil tapi udah very talented, very passionate gitu. Nah, sama itu juga tuh. Sebetulnya gini, it's not kebetulan lah. Maksudnya gini, itu it's not kebetulan, tapi dibilang by design juga enggak gitu. Anak-anak ini, bocah-bocah ini kebetulan senangnya musik. Terus dengernya jazz gitu. Nah, tapi yang terus kemudian yang menjadi cerita tidak menarik adalah cerita yang tidak menarik terus kemudian tapi jadi adrenalin buat kita gitu adalah anak-anak ini karena dia suka jazz tapi mereka masih underage sehingga akhirnya ruang untuk mereka perform tuh nggak ada. Banyak acara-acara event jazz gede itu tuh disupport sama rokok yang kemudian aku sebagai orang tua nggak mungkin lah ngizinin anak gue gila aja lo disupport banyak rokok. Dan beberapa brand rokok pun juga ya nggak mungkin izin gitu sehingga akhirnya lagi-lagi terus anak-anak kayak begini nih yang talented ini kan banyak nih, bukan cuma anak gue doang nih, ada banyak banget nih gitu. Terus mereka harus manggung di mana gitu, nggak ada ruang loh. Dan ruang-ruang kayak iya, di sini. Apa? Di Pot of Luck. Nah itu dia, Pot of Luck adalah within this week ya kita buka ya. Yes. Pokoknya hari Rabu ini kita udah mulai buka ya, Sa. Ya. Gitu. Nah, jadi harapannya tentu kayak Pot of Luck itu adalah ruang buat anak-anak yang tadi aku cerita tuh yang soal Sunday Final gitu ya. Lalu gue mau nyalain lampu nih, kok gelap ya? Oh gitu ya, oke. Kok makin gelap sih? Enggak. Nah, oke. Nah, udah. Ini yang lebih kelihatan genuine, Pak.
Ini kan banyak yang pengen tahu. Sebetulnya mungkin kalau Rabu itu udah mulai operate untuk kopi dan small snack sama coworkingnya lah ya. Tapi kalau untuk Ya, yang kayak cinema gitu, mungkin ntar kita akan ada event khusus yang kita bisa ya, ride on. Jadi ya. nanti Nanti, tunggu pengumuman, ya, ya nggak sih? Tapi yang ya, paling betul. dekat sebetulnya kita mau bikin something buat Hari Anak Nasional. Ya, 23 Juli Hari Anak Nasional, tapi mungkin kita bikinnya weekend. Jadi ya, kalau mau datang karena di situ nanti ada 2 Mobisade juga. ya. Sama itu, boleh di-mention nggak sih kita ada plan yang bikin apa tuh local hero? Ya boleh, Local udah hero. mention. Oh iya, apa lupa posisi. Gimana nih live? Ini live Kak. Wah, ini udah mulai overlapping nih. Ya silakan, Oke, mention. jadi sebenarnya gini, 2 bulan ini nih kita ada 2 special occasion sih di bangsa ini. Pertama adalah hari bulan Juli ini ada Hari Anak gitu. Terus kedua di bulan Agustus itu ada Hari Kemerdekaan. Ya, Intinya Pot of Luck gitu nanti akan mengadakan acara sih gitu, baik itu workshop ataupun musik dan lain-lain gitu. Pertama untuk di hari di hari anak itu gitu. Jadi tentunya kita akan melibatkan anak-anak dari mulai nanti ada storytelling, ya, ada workshop tentang berbisnis di dunia ya, anak, bagaimana sih anak-anak ini mulai bisa menghasilkan uang, ya, terus kemudian workshop bagaimana bikin apa produk-produk fashion dan lain-lain gitu. ya. Sama nanti soal di musik itu sendiri gitu. Nah, untuk yang Agustus nanti kita akan ngadain acara tentu 17-an. temanya tentang kemerdekaan gitu. Iya. Apa sih arti kemerdekaan hari ini gitu? Iya, karena kan Siapa kita sih baru yang di keluar dalam? dari pandemi ya, maksudnya baru keluar Iya, lagi nih dari rumah gitu. Kemerdekaan kita betul, ada betul. shifting sedikit, Betul. banyak Terus sih. siapa sih yang bisa dikategorikan sebagai pahlawan kalau hari ini gitu? Ya, Kan kalau pahlawan tuh ada sesuatu yang diperjuangkan, terus kemudian ada produk outputnya gitu. hmm. Nah, pahlawan zaman sekarang tuh banyak banget dan keren-keren gitu. Ada di dunia advertising, ada di dunia kuliner, ada di dunia ini gitu. Hmm. Nah, dan usianya pun beragam gitu. Dan menurut gue, uh, we still have to respect R.A. Kartini, Diponegoro, dan lain-lain. Tapi lagi-lagi bumi ini berputar dan harus bergerak kitanya gitu. Ya, Sehingga akhirnya pahlawan pun harus bergerak dengan bentuk-bentuk baru, dengan ya, tokoh-tokoh baru. Sehingga akhirnya menurut gue, Pot of Luck nanti akan punya tanggung jawab juga mencari dan mengkurasi siapa sih pahlawan-pahlawan baru versi Pot of Luck yang zaman sekarang gitu. Dengan apa perjuangannya dan outputnya apa gitu. Itu sih yang nanti ya. salah satunya, dan dengan rentetannya tentu ada film, ada musik, ada pembacaan puisi, ada ini, ada itu, banyak banget lah pokoknya. Gila lah pokoknya. Terus kapan saya kerjanya ya, by the way ya? Sebetulnya gini, pot of luck itu akan jadi tempat pertemuan kan. Kalau pot of luck itu kan artinya dari fortuna, artinya keberuntungan, source of luck lah ya, sumber keberuntungan. Lalu pot of luck tempat keberuntungan bertemu dan bersatu gitu. Jadi maunya Ya, nanti dengan adanya hub ini pot of luck, jadi kita mempertemukan banyak orang-orang beruntung dan talented ya, untuk kolaborasi, untuk saling sharing, untuk saling memperkaya diri gitu ya. Jadi please do come. I mean like, tenang aja, confidentiality issue kalau misal mau brainstorm di sini juga terjaga karena sama. kita di lantai 2 kerjanya, yang di bawah buat umum. Anyone who want to come and join the event, feel free untuk datang Ya, gitu. ya. Dan karena kita sama-sama peduli sama Indonesia, makanya kenapa kolaborasi ini tuh tercipta sebetulnya, karena itu tadi dari obrolan ketemu Eugene punya misi buat Pavilion 28 sampai akhirnya banyak persamaan lah antara kayak kita sama-sama bangga Indonesia, nasionalis in a way gitu kan ya, terus tidak suka dengan diem-diem aja gitu. Kita want to do something and we know exactly we are in this together. If we are Ya. we are together, we are stronger gitu. Jadi makanya kita akhirnya memutuskan adanya kolaborasi bersama ini dan secepatnya kalau bisa. Yes, setuju. Indonesia Jaya lah pokoknya. Yes. Iya Kak. Tapi versi modern ya Kak. Versi modern dong tentunya dong, wajib dong.
Ya itu dia makanya kayak tadi kamu bilang maksudnya kita nggak pernah bisa diam dan lain-lain. Nah, itu dia maksudnya gini. Banyak orang bilang, wah gue cinta dengan Indonesia, gue cinta dengan bangsa gue, lalala. Tapi jadi lu udah ngapain aja? Nah itu dia gue ngapain Ya, ya gitu. ya, Eh, itu yang sebenarnya yang harus dipertanyakan gitu. Juga sama tentang kota ini gitu, kota Jakarta gitu. ya, I've been living in this city like I don't know gitu, lama banget dan terus kemudian gue berkarir di sutradara penyutradaraan dan di dunia kreatif udah berapa tahun, lama banget gitu. ya. Intinya kota ini yang menafkahi gue dan membawa gue sampai titik pada hari ini gitu. Terus pertanyaannya adalah lo giving back-nya apa ke kota ini gitu. Ya, Banyak orang cuma use and abuse terhadap kota ini, mengeluh, mencaci, memaki. Tapi kalau ditanya, lo orang mana sih? Oh, gue orang luar kota gitu. Lo nyari duit di sini, punya istri di sini, punya pacar di sini, punya rumah di sini gitu. Terus ntar lebaran lo pulang kampung gitu. Terus lo you do the damage gitu in this city. Terus kemudian at the end of the day you complaining gitu. Itu yang terus kemudian sebetulnya yang kita selalu, terutama gue selalu teriak banget kenceng sih, "Woi, stop complaining, do something." ya. Itu Jadi, yang menurut gue yang itu kemudian jadi tanggung jawab kita bersama yang katanya gitu lo cinta kota lo gitu. ya, Jadi menurut gue mungkin memulai dengan kata oke gue cinta kota gue daripada gue benci kota gue gitu. Karena begitu lo ngomong cinta, ya, terus kemudian ada komitmen-komitmen baru gitu kan. Oh ya gue harus gini ya, oh gue harus kelihatan keren ya. Sesimpel kayak tadi lo bilang kenapa sih warteg nggak keren gitu? ya, Padahal lo tinggal atau lo berdiri di tengah-tengah gedung-gedung di antara gedung-gedung canggih, di tengah-tengah orang-orang yang super modern, di tengah-tengah orang yang very intellect gitu. yang tiap Kenapa lo hari nggak ngasih bisa cinta makan, mereka gitu? yang tiap hari Hah? ngasih makan kita semua gitu loh. Maksudnya kayak Iya, banyak banget betul, orang makan betul. dari Dan situ. lucunya nggak ada orang yang terganggu juga gitu dengan keberadaan itu gitu. Iya, betul. Ya kan gitu. Coba lo lihat deh, warteg-warteg di belakang Plaza Indonesia tuh. Oh my Iya, God gitu. yes, yes. Kalau kamu ngeliat siang hari itu gila, is all about orang orang kerjaan yang dandannya keren-keren, sepatunya Yes. keren-keren. Gue selalu ngeliatnya ke bawah dulu ya, karena gue orangnya ke bawah gitu. Penting lihat sepatu soalnya. Kirain kamu ke bawah gitu, tahunya sepatu ya, oke. Iya gitu. Apa namanya itu gila sepatunya keren-keren terus tiba-tiba becek gitu kan. Oh my God, gue ngebayangin telapak sepatunya tuh gila. Gitu banget kan Gak usah gitu. dibayangin Lu kak. bisa, lu bisa bikin sesuatu loh gitu. Nah, eh Ya itu dia gitu. Jadi movement-movement itu sih yang dibutuhkan sama bangsa ini menurut gue ya, Dan salah satu bentuknya adalah yaitu tadi pot of luck ini gitu. Kita nggak tahu ya ke depannya akan kayak apa ya gitu. Tapi ya, yang penting ya udah semangatnya dulu aja gitu bahwa kita pengen bikin area Ragunan dan sekitarnya jadi sesuatu yang happening, ya. jadi satu titik pusat budaya, kreatif dan seni gitu ya. Dan syukur-syukur kita bisa lagi-lagi ngembangin ya menjadi sesuatu yang lebih gede gitu. Ya. Gitu. Ini udah mau jam 6, udah ada azan. Oke. Eh, terus ada kira-kira ada pesan-pesan nggak yang mau ditanya, mau dikasih tahu ke semua yang ngefans sama Pavilion 28, yang pengen tahu misalnya nantinya Pavilion 28 tuh bikin apa aja dan perlu ditunggunya apanya gitu. Ya. Oke, pertama satu seorang saya adalah seorang yang tidak pernah menyerah dalam kondisi apapun, situasi apapun, terutama pandemi ini. Dan jadi percaya aja bahwa Pavilion 28 dengan bentuk-bentuk lain akan bertumbuh di mana-mana dan ini yang kita lagi siapin gitu. So tunggu aja tanggal surprise-nya nanti kita akan keluarin itu. Yang jelas hari Rabu ini kita udah mulai buka di Ragunan, terus kemudian nanti bulan Oktober kita akan buka di Bintaro dan secepatnya kalau ini sudah membaik semua kita akan buka di Jogja. Jadi think positif gitu, tapi berpikir positif juga nggak cukup. Please transfer your energy positif menjadi sesuatu yang produktif, itu aja sih. Setuju kak, setuju. Gitu. Nah, doain Baik ya. doain semuanya lancar. Ntar hari Rabu kita Amin. udah mulai dan kita udah mulai kolaborasi. Pokoknya anything, roll, hustle, move, anything but stopping ya kak. Do not Yes, stop. yes, Nat, ada yes. pesan-pesan nggak? Apa ya? Nggak ada. Jangan mesen kepiting rica ya, ribet.
Makanannya nanti yang main-mainnya bakalan ada kan Kak, tapi pertama-tama Ada. kita tes Pelan-pelan ya, Kak. Tapi ada netizen yang nanya makanannya terjangkau nggak? Itu netizen. Makanannya apa? Netizen Udah takut Kak sama kamu makannya terjangkau nggak harganya? Oh, terjangkau, tenang. Aku tuh kalau bisnis bukan nyari kaya, aku nyari sombong. Kalau mau sombong kayak dulu dong Kak. Yoi. Almost apa ya? Ya enggak lah. Enggak, super terjangkau kok. Don't worry. Pokoknya, Maksudnya iya. Pokoknya satu enak udah pasti, ya kan? Ya. Tapi again kita maunya memang saling appreciate, orang Indonesia appreciate masakan Indonesia, ya tentunya kita mau bikin itu jadi justru kalau bisa gitu ya, sambil kita jalan kita ya itu bikin yang masakan Indonesia yang bagus pun, yang kayak di warteg yang segala macam gitu tuh bisa representatif gitu maunya. Jadi Ya, kita bukan amazing. memiskinkan Indonesia, tapi kita mengkayakan orang Indonesia ya Kak. Setuju. Apa sih? Ya udah. Oke, thank you so much waktunya. Thank you. Everyone yang Ladies. please come to Pot of Luck. Nanti selanjutnya yang versi digital live sama any business atau entrepreneurs akan selalu ada di Senin. Terus Ada employee discount nggak? ini pertanyaan kayak ke gue deh. Ada employee discount? Kita bicarakan internal ya. Pak Iwan mana Pak Iwan? Pak Iwan nonton nih pasti. Bu Menu tolong dibicarakan internal tentang itu. Ya. Jadi intinya gitu, hari Rabu kita akan mulai step by step, little by little, tapi anything but stopping. Itu sih motonya. Yes. Oke, semangat. Yes. Thank you so much buat waktunya, sukses terus. Dan Thank you. kita akan melakukan Sampai- beyond dari makanan ya Kak. Kita akan bikin Yes. gerakan movement bareng. Oke. Sampai jumpa ya. Thank you. Bye.